Selamat datang di saluran kami. 3 pesan yang tak tertahankan yang menjamin balasan. Di dunia digital yang serba cepat saat ini, membuat seseorang memperhatikan dan benar-benar membalas, pesan Anda terasa mustahil. Pesan teks terkubur, notifikasi menumpuk, dan sebagian besar percakapan berakhir sebelum dimulai. Tetapi bagaimana jika Anda dapat mengirim pesan yang langsung menyentuh psikologi manusia dan membuat penerima hampir tidak mungkin mengabaikan Anda? Dalam panduan ini, kami mengungkapkan 3 jenis pesan yang terbukti memicu respons emosional yang kuat. Rasa ingin tahu, validasi, dan motivasi. Baik Anda ingin membangkitkan minat romantis, memperkuat persahabatan, membangun hubungan profesional, atau sekadar mendapatkan balasan cepat, strategi ini berhasil karena berbicara kepada kebutuhan manusia universal. Pada akhirnya, Anda akan memiliki perangkat sederhana dan efektif untuk memastikan Anda tidak pernah lagi diabaikan. Mari kita mulai. Mengapa sebagian besar pesan diabaikan? Sebelum kita mengungkapkan formula kemenangan, ada baiknya memahami mengapa begitu banyak pesan gagal. Kurangnya personalisasi, pesan teks generik terasa seperti spam. Tidak ada daya tarik emosional. Jika tidak membuat mereka merasakan sesuatu, pesan itu akan dilewati. Waktu yang buruk, bahkan pesan yang bagus pun bisa gagal jika dikirim pada saat yang salah. Konten yang tidak orisinal, klise dan kalimat yang terlalu sering digunakan akan bercampur dengan kebisingan. 3 jenis pesan di bawah ini menghindari semua jebakan tersebut. 1. Pesan misterius. Membangkitkan rasa ingin tahu manusia secara naluriah, berupaya mengatasi ketidakpastian. Ketika Anda menciptakan celah informasi kecil, otak akan terobsesi untuk menutupnya. Psikolog menyebut ini teori celah informasi, dan itulah mengapa adegan menegangkan membuat kita terus menonton serial TV. Cara membuatnya, buatlah singkat, menggoda, dan relevan. Berikan secukupnya untuk menimbulkan rasa ingin tahu tanpa mengungkapkan semuanya. Contoh, aku baru saja memikirkan sesuatu yang akan benar-benar mengubah cara pandangmu terhadap topik. Tapi aku tidak yakin kamu sudah siap untuk itu. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, tapi aku akan menunggu sampai kita bertemu langsung. Aku belajar sesuatu yang cukup menarik tentangmu hari ini. Haruskah aku membagikannya? Penggunaan terbaik. Kencan tahap awal, membangun antusiasme. Menghubungi kembali seseorang yang telah diam. Menambahkan keceriaan pada hubungan jangka panjang. Peringatan. Gunakan dengan hemat. Terlalu banyak misteri terasa manipulatif. Selalu berikan apa yang diharapkan pada akhirnya. 2. Pesan pujian. Memberikan validasi yang tulus. Pujian yang bijaksana memicu dopamin, zat kimia penghargaan otak, dan menciptakan asosiasi positif instan dengan dirimu. Pujian umum. Kamu terlihat cantik diabaikan. Pujian spesifik yang berfokus pada karakter akan menonjol. Cara menyusunnya. Bersikap spesifik merujuk pada sifat atau tindakan nyata. Bersikap otentik hanya katakan apa yang benar-benar Anda maksudkan. Fokus pada kepribadian, usaha, atau keterampilan daripada hanya penampilan. Contoh, saya selalu mengagumi betapa tenangnya Anda di bawah tekanan. Sungguh menginspirasi. Cara Anda menguraikan ide kompleks itu dalam rapat hari ini sangat brilian. Anda membuatnya sangat jelas bagi semua orang. Anda memiliki bakat nyata untuk membuat orang merasa benar-benar didengar. Itu langka dan sangat istimewa. Penggunaan terbaik. Lingkungan profesional membangun rasa hormat dan hubungan baik. Persahabatan dan hubungan memperdalam koneksi emosional. Momen tak terduga memaksimalkan dampak 3. Pesan pemberdayaan. Menginspirasi, kepercayaan diri, dan pertumbuhan. Setiap orang ingin merasa mampu dan didukung. Pesan yang menunjukkan bahwa Anda percaya pada potensi seseorang memanfaatkan dorongan manusia yang mendalam untuk aktualisasi diri dan menciptakan niat baik yang abadi. Cara menyampaikannya, akui kekuatan atau keberhasilan mereka di masa lalu. Ungkapkan keyakinan tulus pada kesuksesan mereka di masa depan, jaga agar tetap personal dan berorientasi ke masa depan. Contoh,
Kamu sudah mengatasi begitu banyak hal. Aku yakin kamu akan berhasil mengatasi tantangan berikutnya. Aku tak sabar melihat apa yang akan kamu capai selanjutnya. Semangat dan bakatmu tak terbendung. Kamu pasti bisa. Aku sudah melihat betapa kerasnya kamu bekerja, dan itu akan membuahkan hasil yang besar. Penggunaan terbaik. Saat seseorang menghadapi perubahan besar pekerjaan baru, pindah, keputusan sulit. Saat merasa ragu pada diri sendiri, memperkuat persahabatan atau hubungan mentoring, aplikasi di dunia nyata, ketertarikan romantis. Gunakan misteri plus antisipasi di awal. Beralih ke pujian dan pemberdayaan saat hubungan semakin dalam. Jaringan profesional. Pujian dan pemberdayaan membangun kepercayaan dengan cepat. Persahabatan. Pesan pemberdayaan selama masa transisi atau masa sulit menciptakan ikatan yang tak terputus. Kesalahan umum yang harus dihindari. Terlalu banyak menggunakan misteri. Terasa seperti permainan atau mengelak pujian yang tidak tulus. Merusak kepercayaan, pemberdayaan kosong tanpa dukungan tindak lanjut. Terasa hampa. Selalu prioritaskan keaslian dan waktu yang tepat. Kesimpulan. Menguasai pesan misteri, pujian, dan pemberdayaan memberi Anda keunggulan yang kuat dalam komunikasi. Ini bukan trik, ini berakar pada psikologi nyata, rasa ingin tahu, validasi, dan motivasi. Ketika digunakan dengan bijaksana dan tulus, pesan-pesan ini membuat orang merasa diperhatikan, bersemangat, dan didukung. Dan ketika seseorang merasa seperti itu karena Anda, mengabaikan pesan Anda menjadi hampir mustahil. Mulailah bereksperimen dengan ini hari ini. Perhatikan mana yang paling efektif dalam berbagai hubungan dan perbaiki waktu penyampaiannya. Dengan latihan, Anda akan menjadi orang yang pesannya dinantikan oleh semua orang dan selalu dibalas.